Jadi kita wajib dulu menjaga jarak ya. Pakai hand sanitizer, masukin tangannya begini. Nah, begini semprot ya. Digosok-gosok sama kayak cuci tangan gitu. Masing-masing boleh duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau belajar tentang aturan meminjam dan mengembalikan barang. Kemudian setelah itu kita mau belajar untuk mempraktekkan bagaimana cara meminjam barang. Setelah itu nanti mengamati barang gerak. Kemudian nanti kita mau melukis dengan jari. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang pengurangan dan pengurangan bilangan. Senyum semangat, ibadah paling murah, senyum. Kalau sudah menikmati giginya kelihatan. Sudah siap gigi kan? Sudah. Ya, sekarang Bu Guru mau tanya, kamu kalau sikat gigi di rumah sikat giginya punya sendiri atau pinjam punya kakaknya? Aku punya sendiri. Nah, kemudian kalau mandi handuknya punya sendiri atau punya kakak? Aku punya sendiri. Nah, kalau umpamanya kalian belajar di rumah, siapa yang belajar di rumah bareng sama kakaknya? Aku Bareng sama Bilkis, bareng sama Ibu ya. Nah, kalau umpamanya pas belajar, kamu pensilnya susah. Kira-kira kamu yang lakukan apa? Kalau umpamanya hilang pensilnya, beli lagi. beli lagi. Kalau umpamanya belum punya duit mau beli, Wah, aku punya. pinjam ya. Nah, kayak nih, kayak Mutiara itu lagi sedih ya, lagi sedih, garisnya hilang. Nah, sekarang Guru tanya, yang sudah bisa baca siapa? Nah, yang sudah bisa baca, nanti Guru pinjamin buku. Guru pinjamin buku yang sudah bisa baca, nanti baca sedikit, yang belum bisa baca buku baca. Rehan, siapa lagi tadi? Bilal sama Bismillah. Nah, dengarkan baik-baik. Mengapa kamu sedih, Mutiara? Harus hilang, Bu. Barang orang gimana? Harus apa dulu kalau mau barang orang? Rehan, Bilal, Bilkis, kalau minjem barang orang dari percakapan tadi kira-kira harus seperti apa? Harus ngapain dulu? Harus apa tadi? Minta izin. Kalau boleh, baru dipakai. Kalau tidak, boleh. Nah, sekarang kita coba praktek. Bu Guru mau minta, sekarang ditutup bukunya. Tutup bukunya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang suka main bola? Aku. Yang suka main bola ke sana. Yang suka nyanyi, Bilkis jelas sukanya. Ya kan? Sekarang sebelah sana. Ini yang suka main bola, ini yang suka nyanyi. Nah, jadi banyak yang main bola ternyata. Nggak
lihat sama Bilkis ya. Yuk pegang, minta izinnya gimana? Berdiri Bilkis, berdiri. Ayo. Pegang bukunya. Mati kita kerja. Terus Rehan bilang Bilkis, pinjam bukunya. Apa jawab Bilkis? Boleh. Ini bukunya. Nah, kalau minjemnya gitu kira-kira bagus nggak? Bagus. Yang dipinjemin seneng nggak kayak gitu? Yang minjem juga seneng nggak? Kalau tiba-tiba guru minjem bukunya, apa rasanya kira-kira? Tapi senang. Nggak seneng. Jadi ya, masa tiba-tiba ditarik gitu. Pokoknya buku itu. Karena rasanya kalau minjemnya maksa. Kalau minjemnya maksa gimana? Nggak suka. Jadi kalau minjem tuh harusnya seperti apa? Harus baik-baik ngomongnya. Kemudian apa lagi? Nah sekarang guru punya kertas. Keluarkan pensilnya. Satu orang nanti dapat satu. Ya. Tulis gimana aturan minjem barang punya siapapun. Boleh sama temennya, boleh sama kakaknya. Guru kasih satu. Yang pertama harus apa tadi? Minta izin. Ente minta izin. Minta izin. Kemudian setelah minta izin, kalau minjem barang dibalikin nggak barangnya? Balikin. Boleh nggak diambil kalau mamanya pinjem nggak dipulang? Boleh nggak? Enggak. Nah, harusnya dipulangkan. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, sini Bilkis. Aku belum. Bilkis tulisnya Aku di tahu. setelah meminjam dipulangkan. Nanti pegang dulu, semua pegang. Taruh wajahnya. Di Itu lah ya sudah, boleh ditempel di pohon. Ayo ditempel di pohon. Ya, Enggak kuat. Hei. pulangkan. Sebutin apa aturannya tadi meminjam Beda barang? kami. Yang pertama apa? Pulang. Pinjam Izin. ya. Ingat. Minta izin kemudian apa tadi? Setelah minjem barang Pulangkan. dipulangkan. Oke, kembali lagi teman. Terkabar. Duduknya kayak tadi, kita harus jaga jarak, jaga jarak. Tasnya juga jarak. Sekarang Bu Guru mau tanya ke Bilang. ke Abi tadi yang pinjam, gimana rasanya setelah meminjam dengan temennya, rasanya gimana? Senang. Kalau Bila dipinjemin temennya gimana rasanya? Nah, ya jadi kita harus apa? Saling tolong menolong. Kalau yang satu nggak punya, satu bantu. Nanti kan gantian. Kalau kita nggak mau bantu orang, maka orang nggak akan bantu kita. Oke, sekarang ini apa? Bola. Bola kasih. Yang ini apa? Bola. Sekarang bukan. Bola ini coba kamu jelaskan, bola ini kira-kira warnanya apa? Hijau. Kemudian terbuat dari apa? Dali enggak? Dibuatnya dari apa? Kardus. Dari Karet. karet. Nah, terus kalau bola ini gunanya untuk apa? Main casting. Bisa untuk main kasih, bisa untuk main macam-macam ya. Nah, sekarang Bu Guru punya apa ini? Bola. Warnanya apa? Kuning. Warna emas. Kemudian dibuatnya dari apa? Besi. Ya, gunanya untuk apa? Tangan. Untuk hiasan di tangan. Nah, Bu Guru udah punya dua benda ya. Ada bola, kemudian ada emas. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian duduk tenang. Bilang duduk, yang itu biarin. Nah, sekarang merem, matanya merem semua, duduknya silang. Nah, merem. Kamu cari Bilal, duduk merem. Bayangkan satu benda, iya merem, yang lain merem lah, kamu kok malah merem. Bayangkan satu benda di rumahmu yang kamu sukai. Terus tangan kanannya diangkat. Kamu coba gambar apa benda yang kamu bayangkan tadi. Mulai.
yang sudah kamu bayangkan tadi? Tulis di sini, kemudian deskripsikan kayak buku tadi. Warnanya apa? Dibuat dari apa? Gunanya untuk apa? Oke, aku tidak. Ya, coba ya. Buat di sini buku kasih satu-satu. Aku buat. Sekarang Buat apa sekolah aku tuh? Bilang. Sekarang berdiri lagi, pensilnya ditaruh. Sekarang berdiri lagi, pensilnya melingkar. Melingkar. Ini tadi benar ya, pegang hidung ya? Yang benar pegang hidung, Bu Guru kasih nonton video. Yang enggak kasih salah, ya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta engkau. Kita sudah belajar ini ya. Gimana rasanya belajarnya ini? Kalau senang sukunya mana? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar, tadi kalian sudah belajar gimana caranya meminjam barang ke teman, minjem barang, minjem barang. Kemudian setelah itu kalian sudah mendeskripsikan benda-benda, tadi ada bola, ada gelang, kemudian kalau gambar apa tadi bebek, kemudian ada gambar dan macam-macam. Setelah itu kalian coba belajar pengurangan, tadi ada yang nonton, kemudian ada yang yang akan datang, pelajaran yang akan datang kita mau belajar ukur. Ukurnya pakai apa? Pakai alat ukur yang tidak baku, menggunakan jengkal. Nah, itu besok kita akan belajar tentang pengurangan. Nah, saja hari ini dari jempol, Tunjuk jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Dua tangan kepada mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dorong-dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional sudah dilaksanakan. Perasaan saya lega, alhamdulillah, kemudian senang, excited karena anak-anak juga bersemangat mengikutinya. Nah, alhamdulillah perencanaan dari mulai awal membuat RPP, kemudian mengumpulkan anak-anak, kemudian
mengatur waktu, semua berjalan dengan sangat baik. Dan alhamdulillah walaupun anak-anak yang mengikuti tidak terlalu banyak karena di Kabupaten Tanggamus belum diperkenankan untuk tatap muka, maka kami melaksanakannya secara berkelompok. Jadi dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian tatap mukanya juga dibagi sesuai dengan jadwal. Namun walaupun yang mengikutinya sedikit, tapi terlihat sekali anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan belajar kali ini. Mungkin sebelumnya karena kami melakukannya secara daring, banyak anak yang mungkin bosan karena guru menyampaikan materi melalui video atau hanya melalui foto saja. Nah, anak-anak ternyata berbeda-beda. Mereka tidak semua suka menonton. Ternyata mereka tidak semua suka hanya dengan melihat begitu. Ada anak yang memang beda karakternya, beda profil belajarnya. Nah, kalau sebelum pandemi saya sering menggunakan metode permainan untuk menyampaikan materi, karena asumsi saya waktu itu adalah anak-anak kelas 1 itu sukanya bermain. Jadi ketika diajak bermain sambil belajar mereka akan lebih semangat. Tapi nyatanya memang ada anak yang tidak suka ketika diajak bermain, dia tidak terlihat bersemangat. Nah, dalam pembelajaran kali ini, dalam aksi nyata ini, setelah mempelajari modul 2.1 dan 2.2, saya jadi tahu bahwa anak itu memang berbeda. Ada yang memang visual, ada yang bawaannya audio, dan kemudian ada anak yang kinestetik. Jadi ketika aksi nyata kali ini saya melakukan pemetaan, ada anak dengan minat belajarnya, dengan minat olahraga, ada yang kesenian, kemudian profil belajarnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi anak-anak lebih bersemangat melaksanakan pembelajaran dengan secara langsung. Apalagi selama ini mereka tidak bertemu langsung dengan gurunya. Guru hanya menyampaikan lewat video. Nah, pada saat kali ini anak-anak ketemu langsung dengan gurunya, jadi mereka sangat-sangat excited, sangat-sangat bersemangat mengikuti kegiatan kali ini. Kemudian sebenarnya pembelajaran modul 2 dan modul 2.1 dan 2.2 itu sangat bermanfaat untuk pembelajaran yang akan datang, karena dalam modul 2.1 dan 2.2 anak itu lebih merdeka dalam belajarnya. Anak itu lebih belajar dengan apa yang menjadi karakteristik mereka, apa yang menjadi bawaan mereka dari lahir. Jadi ketika anak punya kinestetik, dia tidak bisa dipaksa dengan visual atau yang lainnya, dan sebaliknya pun sama. Maka dalam pembelajaran kali ini saya sangat banyak belajar bahwa memang setiap individu anak itu istimewa dan setiap anak itu sangat unik, sangat berbeda dengan satu dan yang lain. Jadi manfaat yang didapat dari aksi nyata ini adalah yang pertama, saya lebih paham bahwa anak itu beda-beda profil belajarnya. Kemudian saya belajar untuk memetakan anak sesuai dengan minat, profil belajar, dan karakteristiknya, kesiapan belajarnya. Kemudian yang selanjutnya manfaatnya adalah saya jadi tahu bahwa pembuatan RPP-nya juga agak sedikit berbeda, karena di situ mencantumkan keterampilan sosial emosionalnya, kemudian pembelajaran diferensiasinya. Rencananya untuk yang akan datang mungkin RPP yang sudah saya buat akan saya perbaiki lagi sesuai dengan pemetaan dan sesuai dengan disesuaikan dengan diferensiasinya, ditambahkan sosial emosionalnya. Semoga kedepannya siswa-siswa saya lebih merdeka dan lebih bahagia dan lebih bersemangat lagi mengikuti pelajaran. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.